Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Baitur Ruhiyat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini Allah masih memberikan usia, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu ini. Dan pada kesempatan ini tadabbur Al-Quran kita, temanya tentang beberapa keistimewaan Masjidil Aqsa dan bumi Palestina untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Masjidil Aqsa dan sebagai bukti atau alasan kenapa kita mendukung untuk kebebasan Masjidil Aqsa dan bangsa Palestina. Ternyata hal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita melihat bagaimana Allah menjelaskan tentang keutamaan dari Masjidil Aqsa dan bumi Palestina, terlebih dahulu Allah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang perilaku kaum Yahudi atau Zionis yang dinyatakan dalam Quran bahwa Yahudi laknatullah, kata Allah, itu akan membuat 2 kali kerusakan di muka bumi. Maksudnya di tempat di mana mereka tinggal, yaitu di bumi Palestina, di negeri Syam, di bumi Syam atau di bumi Palestina. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah baik dalam kitab Taurat, Injil, demikian juga di dalam Al-Quran. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadaina ila bani Israil. Dan kami telah tetapkan terhadap Bani Israel, Bani anak-anak atau keturunan Israel. Israel itu artinya gelar untuk Nabi Yakub. Jadi Israel itu gelar kehormatan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Ini bahasa Ibrani. Israel itu dari kata Isra, yang berarti hamba, Allah. Jadi Israel itu hamba Allah. Israel itu kekasih Allah. Jadi sebenarnya yang diberi gelar Israel itu hanya Nabi Yakub saja. Zionis sekarang tidak berhak menyandang dirinya sebagai Israel. Karena itu yang menjadi alasan mereka kenapa mereka super power, full power. Dia tidak takut dengan bangsa apapun. Jangankan oleh pemimpin-pemimpin negara, oleh PBB diperingatkan PBB saja tidak didengar. Kenapa? Karena mereka merasa menjadi bangsa kelas 1. Yang lain kelas 2. Yang berhak untuk mewarisi bumi ini hanya mereka. Padahal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dinyatakan oleh Allah sebagai imam untuk manusia, kemudian saat itu Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah keturunanku juga?" Apa kata Allah? "La yanalu ahdi zalimin." Ya, semua keturunanmu
tapi tidak menyentuh orang-orang yang zalim. Jadi sebenarnya Zionis laknatullah sekarang tidak berhak untuk menyandang gelar Israel. Karena Israel itu adalah gelar kehormatan yang Allah berikan hanya kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nah, tepatnya mereka disebut Bani Israel, anak keturunan Israel, Yakub. Nah, hanya saja kalau kita melihat sejarah dari 12 keturunan Nabi Yakub alaihissalam, yang soleh itu kan hanya 2, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Yang 10-nya itu justru mereka yang merencanakan pembunuhan Nabi Yusuf. Yang 10 orang ini justru mereka itulah yang membuang Nabi Yusuf ke sumur tua. Walaupun pada akhirnya mereka sadar, dan di awal-awal di saat Nabi Yakub alaihissalam meninggal dunia, mereka sempat bertauhid dulu kepada Allah. Ketika Nabi Yakub bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah Bapa wafat? Maka kata anak-anaknya, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Kami akan menyembah Tuhanmu. Kami akan menyembah Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ishak, Tuhan Nabi Ismail. Tapi kemudian setelah itu mereka ingkar lagi. Oleh karena itu sebenarnya Zionis tidak berhak untuk menyandang gelar Israel. Karena Israel itu adalah gelar kehormatan untuk hamba-hamba Allah yang soleh, yang berarti hamba Allah. Nah, sekarang disebut Israel karena mereka menyebut il menjadi el, ya, Tuhan. Wa qadaina ila bani Israil, dan kami tetapkan kepada Bani Israil fil kitab, di dalam kitab, di dalam Al-Quran, la tufsidunna fil ardi marratain, sesungguhnya kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Nah, apa yang dimaksud kerusakan 2 kali ini? Karena kalau kita melihat kerusakan yang diperbuat oleh Zionis ini sudah berkali-kali, sudah tidak terhitung, apalagi sekarang. Nah, maka di sini ada ulama tafsir yang mengartikan yang dimaksud la tufsiduna fil ardi marratain, sungguh benar-benar kalian akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Itu pertama, kerusakan yang diperbuat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, bahwa kaum Bani Israel, Yahudi ini sudah membuat kerusakan di muka bumi, dalam arti mereka menyelisihi kitab Taurat dan Injil. Mereka membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Nabi Isa, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan banyak nabi-nabi lain. Karena nabi yang diutus kepada bangsa Bani Israel ini jumlahnya sangat banyak, Bu. Sebanyak ulama sekarang. Ulama sekarang ada berapa? Tidak terhitung, Pak. Jadi jumlah nabi yang diutus kepada bangsa Bani Israel itu sebanyak ulama di akhir zaman sekarang. Tetapi nabi-nabi yang diutus kepada mereka dibantai, dibunuh, Pak. Itulah kerusakan pertama yang diperbuat oleh Yahudi, laknatullah. Kemudian kerusakan kedua adalah setelah diutus Nabi Muhammad SAW. Mereka kembali akan melakukan kerusakan di tempat di mana mereka tinggal. Maksudnya adalah di bumi Palestina, di bumi Syam, menumpahkan darah kaum muslimin. Yang sekarang kita melihat, ya, update berita itu, korban terus menerus semakin banyak. Yang waktu saya kirim ke grup itu, update terakhir 6.500 lebih yang wafat, kemudian 17.000 lebih yang luka-luka, dan masih banyak yang tertimbun, ratusan yang tertimbun di bawah reruntuhan gedung-gedung itu. Karena kesulitan untuk mengevakuasi karena tidak ada alat berat. Dan yang menjadi korban ini adalah al-mustad'afin, kaum muslimin yang lemah.
ibu-ibu yang sudah lansia, anak-anak. Mengerikan sekali kalau kita melihat videonya anak-anak sampai hancur badannya. Kepalanya hilang, badannya buntung hancur. Ini memang benar-benar latufsiduna fil ar. Nah, makanya ini adalah saat yang tepat untuk terus kita berdoa kepada Allah dalam kunut nazilah untuk kebinasaan mereka. Memang ada sebagian yang berpendapat, katanya selama ada perlawanan tidak perlu kunut nazilah. Memang betul. Selama kita mampu melawan, tidak perlu kunut nazilah. Dan sekarang Palestina itu masih melawan. Tapi yang melawan itu kan militer. Yang jadi korban itu rakyat sipil. Jadi doa kita itu wabil khusus untuk keselamatan rakyat-rakyat sipil yang tidak berdaya. Kalau militernya alhamdulillah ya kita melihat sangat terlatih. Mereka itu sangat profesional. Tapi yang menjadi korban ini rakyat-rakyat yang lemah. Dan sehingga ada pengamat yang mengatakan ini sebuah pelampiasan. Karena Zionis itu sudah kesulitan untuk mengalahkan tentara pejuang Palestina. Sudah kesulitan untuk mengalahkan Hamas. Karena mereka juga bersembunyi di kedalaman 30 meter. Tetapi mereka ingin melampiaskan itu dengan menghancurkan, menyerang rakyat-rakyat lemah. Dan targetnya memang ingin menghilangkan negara Palestina ini dari peta dunia. Dari Google Map kan sudah dihapus. Nah sekarang kenapa gempuran terus-menerus? Karena target mereka ingin menghilangkan negara Palestina ini dari peta dunia. Targetnya nanti semua tidak ada negara Israel, negara Palestina, tapi semua adalah negara Israel. Nah ini jahatnya mereka. Padahal dulu Bani Israel Yahudi ini tidak punya negara, Pak. Tapi sekarang justru tanah Palestina, 95% tanah Palestina sudah diduduki oleh Zionis. Tinggal 5% saja yang masih diduduki oleh rakyat Palestina. Mana? Jalur Gaza itu. Makanya ketika Zionis Israel menyebarkan selebaran dari pesawat untuk meninggalkan Gaza karena ingin dibombardir, mau lari kemana? Karena sekitar Palestina itu sudah dikuasai oleh Zionis Israel. Keluar saja dari Gaza dibantai makin gampang. Gitu. Makanya saya melihat videonya sekarang, mereka sudah siap hidup dan mati, tidak akan keluar dari bumi Palestina. Nah inilah kebenaran janji Allah dalam Al-Quran bahwa di bumi Syam, di bumi Palestina itu akan hadir, akan tumbuh orang-orang yang kuat dan berani. Makanya disebutnya juga Gaza. Gaza itu memiliki banyak arti. Gaza itu bisa berarti mulia, bisa juga berarti kesuburan, bisa juga berarti keberanian, bahkan satu saat Gaza ini bisa berarti kemenangan. Dan kita melihat memang boro-boro bapak-bapak, anak segini aja udah, saya tidak takut kecuali kepada Allah. Coba anak-anak kita bagaimana Pak? Anak-anak kita mah sholat saja masih susah. Anak-anak zaman sekarang ya khususnya anak-anak Indonesia, sholat saja masih susah. Tapi anak-anak Palestina sekecil itu, dia mengatakan, saya tidak takut, kecuali hanya kepada Allah. Saya meneteskan air mata melihat ungkapan anak-anak itu. Makanya pantas tempat itu disebut Gaza, tempat pemberani di situ. Gaza pada satu saat itu adalah tempat kemenangan. Kata Allah, la tufsiduna fil ar. Kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi ini marratain 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabira. Dan kalian pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat. Al-kibru. Jadi sifat sombong itu adalah karakter yang dimiliki oleh Yahudi. Kemudian selanjutnya di dalam Al-Quran
disebutkan beberapa keistimewaan Masjidil Aqsa dan bumi Palestina. Yang pertama adalah Masjidil Aqsa. Itu adalah kiblat pertama umat Islam. Sebelum akhirnya Allah Subhanahu wa taala memalingkan arah kiblat kita ke Masjidil Haram. Hal ini ditegaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqullu sufaha. Orang-orang yang kurang akal minan nas dari manusia akan berkata, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka? Apa yang memalingkan kaum muslimin dari kiblat yang dulu mereka berkiblat kepadanya? Nah, apa yang dimaksud kiblat yang dulu? Para mufasir sepakat bahwa yang dimaksud kiblat yang dulu itu adalah Masjidil Aqsa. Karena pada saat itu Nabi SAW, seluruh kaum muslimin pernah diperintahkan untuk berkiblat menghadap ketika sholat menghadap ke Masjidil Aqsa selama 16 atau 17 bulan. Tujuannya apa? Sebagai upaya melembutkan hati Yahudi. Karena Yahudi itu selalu merasa agamanya yang paling benar. Agamanya yang paling berhak untuk diikuti. Maka salah satu di antara cara Allah untuk melembutkan Zionis, melembutkan Yahudi, pada saat itu kiblatnya disamakan. Mudah-mudahan mereka berpikir kalau kiblatnya sama, mereka akan mudah mengikuti ajaran Islam. Ternyata kiblatnya sama, berarti ajaran Islam itu benar. Tetapi setelah berbulan-bulan sampai Nabi SAW hijrah ke Madinah, mereka bukan malah ikut tapi malah makin sombong. Apa kata mereka? Tuh orang Islam gak punya kiblat sendiri. Berarti agama kita yang benar. Buktinya apa? Umat Islam gak punya kiblat sendiri. Kiblatnya ikut-ikutan ke kita. Berarti agama yang benar bukan Islam, tapi agama Yahudi. Makin sombong, Bu. Nah, makanya Nabi SAW terus berdoa kepada Allah supaya kiblatnya dipalingkan, dipindahkan lagi ke arah Masjidil Haram, ke arah kiblat Nabi Ibrahim. Karena memang Nabi sangat suka untuk menghadap ke Masjidil Haram. Ketika di Mekah, Nabi masih bisa mensiasati, berdiri di belakang Hajar Aswad. Sehingga Masjidil Haram, Ka'bah itu ada di antara Nabi dan Al-Aqsa. Jadi sekaligus Nabi itu kalau sholat menghadap Ka'bah dan menghadap Al-Aqsa. Tapi setelah Nabi hijrah ke Madinah nggak bisa lagi begitu, membelakangi Masjidil Haram. Maka Nabi terus berdoa kepada Allah supaya kiblat dipalingkan. Dan akhirnya Allah memalingkan kiblat itu ke arah Masjidil Haram. Nah, orang-orang Yahudi akan bertanya, apa yang menyebabkan kaum muslimin berpindah dari kiblat semula Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Maka kata Allah jawab olehmu Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib. Sebenarnya timur dan barat itu milik Allah. Jadi bagi kita nggak ada urusan mau menghadap ke timur, mau menghadap ke barat. Yang penting itu perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan kita taat. Karena kita saat ini menghadap ke arah Masjidil Haram, itu karena perintah Allah. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Nah, jadi ini keutamaan pertama, bahwa kiblat umat Islam pada asalnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua, keutamaan Masjidil Aqsa dan bumi Palestina, bahwa di bumi Palestina itu dibangun masjid yang kedua setelah Masjidil Haram. Di dalam surat Ali Imran ayat 96, Allah berfirman, inna awwala baitin, sesungguhnya rumah ibadah pertama, wudi alinnas, yang dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkah, itu adalah rumah yang ada di Bakkah. Bakkah itu sekarang jadi Makkah, Pak. Kenapa? Karena menurut orang Arab,
Kalau menyebut Bakkah agak berat, lebih gampang Makkah. Ditambah lagi makhrajnya satu tempat, satu daerah artikulasi, yaitu sama-sama keluar dari antara dua bibir yang dirapatkan. Ba, terus ma. Coba Bapak sebut ba tapi bibirnya jangan nutup. A, jadi bukan ba ya. Ma, bibirnya jangan tutup. Enggak keluar. Nah, jadi antara ba dengan ma itu satu daerah artikulasi, sama-sama keluar dari antara dua bibir. Makanya orang Arab memilih Makkah saja, dan di dalam hadis juga disebut Makkah. Karena menyebut Makkah itu lebih ringan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah. Rumah pertama yang dibangun untuk beribadah manusia di muka bumi adalah rumah ibadah di Mekah. Mubarakan wa hudan lil alamin, rumah yang diberkahi dan menjadi petunjuk untuk seluruh alam. Nah, kemudian selanjutnya Masjidil Aqsa. Ini ditanyakan oleh salah seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awal? Masjid mana yang paling pertama dibangun di muka bumi? Kata Nabi, Al-Masjidul Haram. Masjid yang paling pertama dibangun di muka bumi itu adalah Masjidil Haram. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, summa ayun, kemudian masjid mana lagi ya Rasulullah? Qala al-Masjidul Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu artinya tempat yang jauh. Kenapa disebut Al-Aqsa? Karena tempat itu jauh dari Mekah. Menempuh perjalanan, jarak perjalanan sekitar 1.500 km. Dan waktu itu ditempuh dengan perjalanan naik unta 40 hari 40 malam. Zaman dulu itu. Makanya disebut Al-Aqsa karena tempatnya sangat jauh dari Masjidil Haram. Kemudian yang kedua kata Nabi Masjidil Aqsa. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, kam kana bainahuma? Berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Kata Nabi, arba'una sanna, 40 tahun. Jadi Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dulu itu dibangun oleh Nabi Adam. Ya, menurut beberapa riwayat seperti dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Masjidil Aqsa, pertakan dasar batu pertamanya itu dibangun oleh Nabi Adam. Kemudian 40 tahun kemudian Allah memerintahkan untuk membangun Al-Aqsa. Nah, jadi baik Masjidil Aqsa, baik Masjidil Haram ataupun Masjidil Aqsa itu sama-sama masjid yang diperintahkan oleh Allah dibangun sebagai tempat rumah ibadah untuk kaum muslimin, bukan rumah ibadah Yahudi. Nah, sekarang Yahudi menginginkan Masjidil Aqsa itu dalam penguasaannya. Bapak Ibu kalau ke sana, kalau takdir Allah tidak kuat mengizinkan kita untuk sholat di dalam masjid itu, karena masuk ke Al-Aqsa sekarang betul-betul harus menyerahkan diri kepada takdir. Sehebat apapun pembimbing kita, guide kita, bernegosiasi dengan Yahudi, kalau Allah tidak mengizinkan nggak bisa. Termasuk turunnya visa juga itu harus menggantungkan terhadap takdir saja. Ada kan suami istri, suaminya turun, istrinya enggak. Istrinya keluar visa, yang suaminya enggak gitu. Jamaahnya semua keluar visanya, pembimbingnya tidak gitu. Jadi benar-benar itu harus menyerahkan kepada Allah. Nah, sebenarnya Al-Aqsa itu tempat rumah ibadah umat Islam, bukan tempat ibadah Yahudi. Tapi faktanya sekarang umat Islam sulit beribadah di sana. Beribadah di luar pun sampai ditendang. Yang sedang ngaji Qur'annya ditendang, dipukul-pukul. Nah, inilah salah satu di antara alasan kenapa kita harus membebaskan Masjidil Aqsa. Kemudian yang ketiga, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis di bumi Palestina adalah tempat singgah Nabi dalam Isra Mi'raj. Dengan kata lain,
Masjidil Aqsa adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj. Jadi sebelum Nabi Mi'raj naik ke langit, terlebih dahulu Nabi singgah di Masjidil Aqsa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan di malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Dari masjidil haram di Mekah ke masjidil aqsa di Baitul Maqdis atau di Palestina. Alladzi barakna haulah, yang Masjidil Aqsa itu diberkahi sekitarnya. Apa yang dimaksud diberkahi di sini? Kata para mufasir, yang dimaksud barakna haulah itu pertama keberkahan hissiyah, keberkahan secara zahir. Apa keberkahan secara zahir? Bahwa di sekitar Masjidil Aqsa itu Allah suburkan as-samar wasyajar, buah-buahan dan pohon-pohon subur di situ. Wabil khusus buah tin dan zaitun. Sampaikan ada surat yang dinamai surat At-Tin. Ayat pertamanya Allah bersumpah dengan wattini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Itu maksudnya bersumpah dengan kota Palestina itu. Karena di situ subur tumbuh buah tin dan az-zaitun. Kemudian yang kedua, yang dimaksud alladzi barakna haulah, bahwa di situ Allah berkahi dengan lahirnya para nabi-nabi Allah. Nabi-nabi Allah 25 nabi yang diutus ke muka bumi, 18 nabi lahir di Masjidil Aqsa di Palestina. Makanya alladzi barakna haulah, keberkahan maknawi lahir nabi-nabi, bahkan itu tempat hijrahnya para nabi dulu. Kemudian keberkahan hissiyah di situ disuburkan oleh Allah. Tetapi kalau kita melihat sekarang, keberkahan itu nampaknya seperti tidak ada ya. Karena haulah sekitar Masjidil Aqsa itu diwarnai dengan pembantaian, kerusakan. Nah, apa keberkahan yang ada di sana sekarang? Kata Imam Ibnu Hajar, kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, keberkahan Masjidil Aqsa adalah sekarang dengan membebaskannya. Maka mujahidin Palestina yang meninggal dunia karena membebaskan Al-Aqsa, karena menjaga Al-Aqsa, itu mereka diberkahi Allah menjadi syuhada. Demikian juga kita orang Indonesia insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari berjihad membela Al-Aqsa ini dengan membantu terus. Yang punya uang sisihkan sedikit untuk membantu mereka, untuk membeli obat-obatan, makanan, karena sekarang mereka kekurangan. Yang tidak punya minimal dengan doa di saat-saat mustajab, titipkan kepada Allah untuk keselamatan bumi Palestina. Kemudian kunut nazilah, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari situ. Jadi kata Yusuf Al-Qardawi, keberkahan Al-Aqsa sekarang adalah dengan membebaskannya. Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan ayat-ayat kami, innahu huwas samiul alim, karena Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian yang keempat, keutamaan bumi Palestina itu adalah tanah suci. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah. Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah, masuklah kamu ke tanah suci Palestina, allazi kataballahu lakum, yang telah ditentukan Allah bagimu, wala tartaddu ala adbarikum, dan jangan kamu berbalik ke belakang karena takut terhadap musuh, fatanqalibu khasirin, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Jadi Baitul Maqdis itu adalah tanah suci ketiga. Setelah Mekah, Madinah, kemudian Al-Maqdis, Baitul Maqdis. Maka kalau Baitul Maqdis tanah suci, berarti tidak berhak orang kafir ada di situ. Sama seperti halnya kota Mekah.
telah dinyatakan Mekah sebagai tanah suci, maka tidak berhak orang kafir tinggal di situ, dibersihkan. Sampai sekarang tidak ada orang kafir, orang Kristen yang berada di tanah suci. Jadi ini menjadi bukti yang kuat bahwa Baitul Maqdis itu adalah milik umat Islam. Kemudian yang kelima, alasan kenapa kita harus membebaskan Masjidil Aqsa dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, di mana di sana ada Al-Aqsa, karena Al-Aqsa adalah salah satu dari 3 masjid yang sangat dianjurkan untuk dikunjungi oleh kaum muslimin. Kata Nabi, la tasuddur rihal illa ila salasati masajidah. Kamu jangan memberat-beratkan diri untuk berkunjung ke masjid-masjid. Illa salasati masajid, kecuali ke 3 masjid saja. Tapi sekarang banyak yang bersusah-susah datang ke Al-Jabar ya. Numpang selfie. Jadi objek wisata ya. Ya alhamdulillah. Tapi harus sholat juga. Jangan cuman botram dan selfie saja. Nah, Nabi mengingatkan la tasuddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan memberat-beratkan berkunjung ke masjid-masjid kecuali 3. 1, masjid hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang kedua, wa Masjidil Haram, Masjidil Haram. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena masjid hadza, salat di masjidku ini sama dengan 1000 kali salat di Masjid Baitul Ruhyat. Kemudian salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat di Masjid Baitul Ruhyat. Dan salat di Masjidil Aqsa, kata Nabi, sama dengan 500 kali salat di Masjid Baitul Ruhyat. Nah, kalau Al-Aqsa-nya masih dikuasai oleh Yahudi, bagaimana kita bisa salat di sini? Nah, karena itulah ini alasan kenapa kita harus membela kebebasan, kemerdekaan bangsa Palestina dan Masjidil Aqsa. Nah, ini tampilan kawasan Masjidil Aqsa. Itu dihuni oleh 3 agama, Islam, Yahudi, Kristen, dan terbesar adalah umat Islam. Pemandangan dari atas. Nah, Masjid Al-Aqsa itu yang warna hijau ya, bukan ini ya. Tapi yang warna hijau, ini baru. Ini Haitul Mabki, ini tembok keratapan orang Yahudi. Jadi Yahudi meratap-ratap di sini. Karena mereka mengklaim ini adalah kuil peninggalan Nabi Sulaiman. Pemandangan dari atas seperti ini. Di Masjidil Aqsa banyak pintu-pintu, di pintu-pintunya. Nah, kemudian yang keenam, kenapa kita harus mendukung kebebasan Palestina dan Masjidil Aqsa? Karena Palestina itu ardul anbiya wal mursalin, tanah para nabi dan rasul, bahkan mahajirul anbiya, tempat hijrah para nabi. Mulai dari Nabi Musa, ketika keluar dari Mesir, membawa Bani Israel hijrah ke Al-Aqsa, hijrah ke Palestina. Kemudian Nabi Lut alaihissalam, pada saat Allah menyampaikan berita, negerimu akan dihancurkan. Kenapa? Karena kaummu melakukan LGBT. Pernikahan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mau dihancurkan, tinggalkan negerimu, hijrah Nabi Lut ke Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, di saat diusir oleh kaumnya juga hijrah ke Palestina. Jadi Palestina itu mahajirul anbiya, tempat hijrah para nabi. Ardul anbiya, bumi para nabi. Dari 25 nabi yang diutus, 18 nabi tinggal di sana. Seperti di kota Kudus, Nabi Yakub, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Iyasa, Nabi Iyas, dan Nabi Zulkifli. Di kota Yerusalem, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khadir. Di kota Al-Khalil, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, dan Nabi Ayub. Di kota Ariha, Nabi Musa alaihissalam. Di kota Tiberias, Nabi Saleh dan Nabi Shu'aib. Bahkan Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Nabi pernah bersabda,
Para nabi tinggal di Syam dan tidak ada sejengkal pun kota Baitul Maqdis kecuali seorang nabi dan malaikat atau para malaikat pernah berdiri dan berdoa di atasnya. Kemudian yang ketujuh, Allah juga menjanjikan bahwa di kota ini tempat akan dihancurkannya bangsa Yahudi. Jadi jangan sombong ya. Orang Yahudi itu satu saat dia akan dihancurkan di sini. Dan kalau kita melihat bukti atau benih-benih kehancuran Yahudi itu sebenarnya sudah terlihat ya. Di samping ini sebagai asratus sya'ah kata Nabi, bahwa tidak akan terjadi kiamat sehingga orang muslim dapat membunuh bangsa Yahudi. Dan fenomena kehancuran Yahudi itu sudah terlihat dari beberapa hal. Pertama, sebagai negara penjajah, Israel jelas kehilangan kemampuan melakukan peleburan dengan bangsa lain di kawasan Timur Tengah. Nggak ada yang mau bertetangga dengan Yahudi sekarang. Karena dia itu perusak. Kemudian yang kedua, Israel mengalami ketimpangan demografi melawan pertumbuhan warga Arab. Kemudian yang ketiga, dunia makin sadar tentang apa yang terjadi di Timur Tengah. Makin banyak negara yang mendukung perjuangan Palestina dan banyak anti-Israel. Bahkan di Israel sendiri mulai muncul organisasi swasta yang anti-Israel. Jadi orang Israel pun sudah banyak yang benci terhadap kelakuannya. Menyerang-nyerang bangsa Palestina. Kemudian yang kelima, yang keempat, menurunnya jumlah militer Israel sebab jumlah kelompok usia militer semakin tinggi. Makin karolot nih. Dan generasi mudanya banyak yang tidak mau jadi tentara karena risikonya mati. Mereka berperang untuk hidup, sementara kaum muslimin berperang untuk mati. Kemudian yang kelima, Israel mengalami masalah sosial dan politik yang krusial karena perpecahan dua partai besar, Kadima dan Likud yang terus berlanjut. Dan yang keenam, benih-benih kehancurannya, kaum terpelajar sekuler dari barat, eksodus kembali dari Israel sehingga yang tersisa hanya kelompok ekstrim dalam politik agama dan saling mengkafirkan dan menghabisi. Jadi sudah ada mulai Israel liberal yang nggak mau ikut politik Israel yang seperti itu. Nah ini sebenarnya benih-benih kehancuran. Makanya kata para ulama nampaknya sengaja oleh Allah dikumpulkan di sana supaya gampang hancurkan anak. Nah sekarang kan yang melawan baru pejuang Palestina. Kalau seluruh dunia Islam melawan, hancur mereka. Kemudian yang terakhir, bahwa bumi Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang pernah didoakan keberkahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah Bapak Ibu sebabnya kenapa kita berpihak terhadap perjuangan bangsa Palestina, terhadap kemerdekaan bangsa Palestina, dan kita mendukung kebebasan Masjidil Aqsa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait beberapa hal yang dikemukakan oleh Al-Quran tentang keutamaan, keistimewaan Masjidil Aqsa dan bumi Palestina. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Enggak, Pak Haji. Semangat ngomong Masjid Aqsa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah, Al-Quran, pentingnya Masjid Aqsa itu tanah Palestina itu. Kita lihat perkembangan dunia makin sadar di mana-mana walaupun di non-muslim bahwa sudah sangat tidak mendukung Israel Zionis Israel. Dilihat daripada jumlah penduduk juga hanya segelintir, istilahnya berapa orang lah istilahnya kalau dibanding dengan masyarakat muslim dunia. Ini kenapa susah sekali ditaklukkan ini Israel, Pak Ustadz? Mungkin ada rencana-rencana Allah seperti apa? Kalau kita lihat jumlah penduduk, kekuatan, dia kan hanya dukung yang utama hanya Amerika saja, terutama di bidang peralatan. Tapi sangat susah sekali dijinakkan Israel ini. Makasih Pak Ustadz, mungkin di segi hadis atau apa Pak Ustadz, mohon penjelasannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kenapa Israel itu sulit dikalahkan padahal jumlah mereka sedikit? Ya, ini tentu saja kalau kita kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Qur'an, ini sebagai bukti janji Allah bahwa mereka akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali, dan mereka uluwang kabiro, ya, sombong dengan sesombong-sombongnya gitu. Dan kemudian orang Israel ini ya punya sifat mengklaim merasa diri paling hebat, merasa diri paling menguasai, yang berhak untuk menguasai dunia, merasa manusia nomor 1, yang lain kelas 2, sehingga pembantaian ini bagian daripada ibadah mereka gitu. Nah, sekarang kenapa dunia Islam itu lebih banyak tapi sulit untuk menaklukkan? Saya kira bukan sulit menaklukkan, tapi mereka belum tergerak untuk menaklukkan secara fisik, ya. Termasuk dari negara-negara Arab juga gitu. Dan salah satunya barangkali bisa kita melihat dari prediksi Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman itu umat Islam itu banyak, tapi gusaun kagusa isail. Mereka seperti buih di lautan. Banyak tapi berpecah-pecah, tidak bersatu gitu. Kenapa mereka seperti itu? Nah, sampai dikatakan pada satu saat seperti hidangan di atas meja katanya. Mereka itu diserbu oleh berbagai pihak. Umat Islam itu dimanfaatkan seperti hidangan, ya. Kenapa mereka umat Islam seperti itu? Di antara alasannya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, sehingga orang pada takut, ya. Sementara Israel nampaknya tidak takut mati gitu. Nah, orang-orang di luar itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Tapi sebenarnya kalau umat Islam ini bersatu gampang dikalahkan. Dan sekarang memang belum terkalahkan kalau kita kembalikan kepada hadis-hadis ini sebagai bentuk asyratus sa'ah. Salah satu di antara ciri kiamat adalah akan banyak peperangan demi peperangan. Dan sekarang sudah dimulai. Perang Palestina dengan Israel itu bukan sekarang, tapi sudah bertahun-tahun. Dan nanti pada satu saat seluruh dunia akan terlibat dalam peperangan itu sampai senjata-senjata ini habis semuanya gitu. Dan pada saat itu Allah menjanjikan kemenangan akan berpihak di tangan kaum muslimin. Nah, sampai dikatakan dalam hadis tadi bahwa la taqumus saah, kata Allah tidak akan terjadi kiamat hatta yuqatilul muslimun al-yahudi, sampai orang muslim membunuh Yahudi, fayaqtuluhumul muslimun, orang-orang muslim akan membunuh Yahudi, bahkan batu-batu dan pohon-pohon pun akan memberitahu bahwa di sini Yahudi bersembunyi. Nah, sebenarnya bukan sulit ditaklukkan. Gampang. Mereka itu tidak sebanyak kaum muslimin. Tetapi umat Islam belum bersatu. Melawannya baru dengan suara saja. Dengan demo saja. Kenapa? Karena kaum muslimin mungkin masih menjunjung tinggi norma-norma kemanusiaan gitu. Nah, tapi mereka sudah mengindahkan hal itu. Jadi bukan sulit ditaklukkan, belum saatnya. Bila satu saatnya nanti umat Islam bersatu, dan itu sebagai satu ciri akhir zaman, orang akan melawan Yahudi bersama-sama, makanya dikumpulkan di sana semua, mereka akan habis. Dan ini dijelaskan di dalam surat Al-Isra juga, bahwa pada satu saat kata Nabi, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri.
Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirah, bila datang satu saat hukuman kejahatan yang kedua itu, liyasu'u wujuhakum, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, waliyadkhulul masjid kama dakhalu awwala marrah, lalu mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, waliyatabbaru ma amilu tatbiro, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Jadi satu saat akan diutus orang yang lebih kuat daripada mereka sehingga Yahudi ini hancur. Kenapa sekarang sulit ditaklukkan? Bukan sulit, belum ada persatuan di antara umat Islam untuk menghancurkan mereka. Gitu. Maka Bismillah. Ustaz, untuk pembebasan kota Palestina ini Rasulullah juga pernah ada hadis yang mengatakan bahwa umat Islam akan menaklukkan dua kota, kota Konstantin dan kota Roma. Konstantin sudah ditaklukkan, kota Roma belum, dan Palestina juga akan ditaklukkan. Ada enggak hadis yang menceritakan mana duluan ya Ustaz? Penaklukan kota Roma duluan, baru Palestina atau gimana? Itu Ustaz. ya, kalau kita lihat hadis, prediksi itu disampaikan oleh Rasul ketika Romawi dan Palestina itu masih dikuasai oleh orang-orang Kristen. Palestina masih dikuasai Kristen. Kata Nabi pada satu saat Palestina Romawi itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sehingga Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, kalau seandainya perbendaharaan Romawi dan Persia itu berpindah kepada tangan kaum muslimin, artinya Romawi, kemudian Persia, Masjidil Aqsa berpindah ke tangan kaum muslimin, ayu qaumin antum, kamu ini mau menjadi bangsa yang seperti apa? Maka saat itu Abdullah bin Amr bin As menjawab, naqulu kama amaronallah, kami akan berkata seperti yang Allah perintahkan kepada kami. Maka kemudian Nabi mengingatkan, awal ghairu zalik, apakah mungkin selain itu? Yaitu kamu menjadi bangsa yang kemudian memperebutkan kekuasaan, berlomba-lomba, yatahasadu, yatadabaru, yatabagadu, saling hasud, saling membelakangi, kemudian saling menjegal antara satu dengan yang lainnya. Nah, prediksi itu diprediksi oleh Rasul di saat Romawi dan Palestina masih dikuasai oleh orang-orang Kristen. Dan kalau kita lihat sejarah saat itu, yang pertama kali ditaklukkan yaitu di masa Khalifah Umar bin Khattab itu bumi Palestina. Jadi Palestina ini dulu pernah ada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang waktu itu presidennya atau gubernur dulu, karena presidennya seluruh, Umar itu presiden kaum mukminin seluruh dunia. Gubernur Palestina itu Abdullah bin Amr bin As. Nah, itulah negara yang paling pertama ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemudian setelah itu Mesir. Dan terus di masa Umar bin Khattab menaklukkan beberapa negara yang dijajah, yang pada saat itu penjajahnya adalah bangsa Romawi. Jadi dalam sejarah yang pertama ditaklukkan adalah Palestina waktu itu. Nah, sekarang Palestina masih dijajah. Dan ini proses tentu saja kemerdekaan Palestina tidak akan datang begitu saja tanpa ada gerakan jihad fisabilillah. Baik jihad dari bangsa Palestina ataupun dari muslimin dunia. Karena isu Palestina bukan hanya isu negara Palestina, tapi itu adalah isu dunia Islam.
Gitu. Bangga, terakhir Pak Haji Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin kepada semua jamaah, saya ingin menyampaikan sesuatu. Begini Ustadz ya, saya dulu pada saat masih kecil dan belum mengetahui keadaan agama lah begitu ya. Seperti sekarang sudah tua. Dulu itu suka ditanya sama guru Pak Ustadz di SD. Ada berapa kitab suci di muka bumi ini? Saya jawab 4. Ya. Betul kan? Yang pertama apa katanya? Jabur. Diturunkannya kepada siapa? Nabi Daud. Saya bilang gitu. 100 kata guru. 100. Ya. Pulang duluan. Demikian pula yang kedua apa? Taurat. Diturunkan kepada siapa? Musa. Betul. 100. Gitu. Yang ketiga Injil kepada siapa? Isa. Yang terakhir adalah Quran kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah saya pikir dulu bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan itu memang beda-beda agamanya. Jabur misalnya untuk agama apalah gitu. Ya. Taurat misalnya untuk agama Yahudi. Nah ini baru ke situ rada ngerti. Tapi itu pun salah. Injil adalah Nabi Kristen agama Kristen dan Isa. Namun itu pun ternyata salah. Bahwa Allah menurunkan 4 kitab suci itu sebetulnya dari mulai Adam sampai sekarang pun yang terakhir Nabi Muhammad adalah 1, yaitu Islam. Ya. Betul Ustaz ya? Ya betul Pak. 100. Nah dulu itu seperti itu pemikiran saya. Ya. Namun ternyata nabi-nabi yang diturunkan seperti misalnya mulai Nabi Isa aja, kitab Taurat. Bahwa Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa adalah untuk memberikan jalan yang lurus kepada kaum Yahudi gitulah. Ya karena Bani Israel. Karena saat itu kaum Bani Israel menyembah berhala, bahkan dewa-dewa matahari. Ya. Nah, kemudian diturunkanlah Nabi Musa ke situ, tetapi ternyata Nabi Musanya pun dibunuh malahan oleh kaum Yahudi itu. Dan tadi Pak Ustadz sudah menayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui Quran ayat apa itu tadi? Wala tufsidu fil ardi lah gitu ya. Al-Isra ayat 4. Surat Bani Israil ayat 4 ya. Ya. Nah, itu ternyata bahwa Allah sudah menetapkan dari sejak adanya orang-orang Yahudi itu sombong, mengadakan kerusakan di muka bumi, bahkan membunuh Nabi Musanya itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaannya Ustadz, orang Yahudi itu sampai dengan saat sekarang, apa agama kepercayaannya itu? Apakah masih seperti dulu, yaitu menyembah matahari dan berhala-berhala, atau bagaimana gitu lah Ustadz? Karena begitu kejinya lah mereka untuk melakukan pembunuhan terhadap umat Islam dan sebagainya. Demikian sementara Pak Ustadz. Ya. Ya, yang pertama bahwa kitab samawi, kitab yang Allah turunkan dari langit itu bukan hanya 4, tapi banyak Pak. Setiap nabi yang Allah utus itu diberi kitab. Hanya saja yang diberitahu namanya cuma 4. Jabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Ke Nabi Ibrahim disebutnya suhuf. Seperti dalam surat Al-Ala disebutkan inna hada lafi suhufi Ibrahim wa Musa. Bahwa apa-apa yang disebutkan dalam ayat ini, Sabihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja ma'a dan seterusnya. Inna hada lafi suhufil ula. Semua yang disebutkan di atas itu sudah ada di suhuf pertama. Suhuf Ibrahim wa Musa, yakni dalam suhuf Ibrahim dan Musa. Nama suhuf Ibrahim apa? Tidak diberitahu. Nama suhuf sebelum Nabi Ibrahim yang diberikan ke Nabi Adam, yang diberikan ke Nabi Nuh dan nabi-nabi lain apa? Tidak tahu. Tapi semua nabi itu diberi kitab. Hanya ada yang diberitahu nama, yang diberitahu nama hanya 4. Sementara selebihnya tidak diberitahu namanya. Maka kita beriman kepada bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik.
yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita beriman terhadap kitab yang unzila ilaik, yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan kitab yang diturunkan kepada sebelummu. Apa? Baik yang disebut nama ataupun tidak. Jadi banyak kitab suci itu. Dan semua kitab samawi itu adalah ajaran yang mengajarkan tauhid, yakni al-Islam. Tidak ada agama lain yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi tidak benar bahwa kitab-kitab itu mengajarkan beda-beda ajaran. Semua kitab itu mengajarkan tauhid kepada Allah, hanya saja kaifiat dalam ibadah berbeda-beda, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Apa yang diajarkan dalam Quran, ini adalah ajaran yang paling sempurna. Maka nggak perlu ditambah lagi, apalagi dikurang-kurang gitu. Karena Islam ini sudah agama yang sempurna, diringankan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita merasa ringan, kurang, namahan deh nyalira gitu. Kemudian yang kedua, apa agama yang dianut oleh Yahudi? Ya, Yahudi itu termasuk Bani Israel yang pada asalnya beragama Islam. Hanya saja kemudian mereka menyimpangkan kitab suci, mentahrif, merubah dan mengganti ayat-ayat dalam kitab suci. Sehingga mereka punya kitab khusus namanya kitab Talmud. Kitab Talmud itu kitabnya Yahudi. Dan dalam kitab itu sudah menjadi ideologi Yahudi. Jadi sekarang menjadi agama Yahudi, bukan lagi agama Islam. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu ajaran Yahudi, coba banyak di YouTube. Saya malah punya fix live streaming kalau Yahudi sedang ceramah gitu di sinagognya dari Yahudi Mesir. Bahasa Arabnya bagus, Bu. Bahasa Arabnya fasih, Pak. Kita mah nggak bisa karena orang Arab. Nah, tapi mereka seperti biasa gayanya pakai dudukui laken itu. Itu ceramah awal-awal itu bagus bahasa Arabnya. Ternyata Yahudi. Nah, mereka itu memang sudah membuat agama sendiri gitu. Khusus, makanya disebut agama Yahudi itu. Dan Allah juga menyebut dalam Quran Yahudian, dan mereka mengklaim ini agama Nabi Ibrahim. Kata orang Yahudi, Ibrahim Yahudian. Kata orang Nasrani, Nasronian. Dibantah oleh Allah. Makana Yahudian wala Nasronian. Nabi Ibrahim bukan beragama Yahudi dan Nasrani, walakin hanifah muslimah. Nabi Ibrahim itu agama Hanif yang Muslim. Jadi Kristen sudah membuat ajarannya sendiri, Yahudi sudah membuat ajaran sendiri. Makanya mereka termasuk magdub. Orang Kristen disebut magdub, orang Yahudi disebut dol, orang yang tersesat. Gitu. Sekap. Terakhir nih, ya. Kena cas ya Maya. Jadi bagi kami selaku jamaah sholat subuh barusan yang dipimpin oleh Ustadz, ini mohon maaf ya, yang lainnya pun sama mantap, tetapi Ustadz Mudrika barusan lebih mantap. Alhamdulillah. Maksudnya dalam membaca kunut nazilah, Ustadz itu menjadi membawa khusyuk kepada kami selaku jamaah, ya, dalam melaksanakan sholat. Mantap betul. Ya. Maka dari itu saya ingin bertanya, karena ada juga yang waktu kemarin waktu Ustadz tausiah di sini yang minggu yang lalu untuk doa najilah yang rada-rada pendek. Ya diberilah yang lebih yang pendek itu, tetapi itu pun masih belum kami hafalkan, terutama oleh para imam yang biasa menjadi imam di sini. Lami apa genana ya? Yang bagus itu memang kalau yang mantap itu yang seperti teks yang disampaikan oleh Ustadz ya. Itu mantap betul lah begitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, ada juga kunut najilah yang belakangnya tuh pakai Al-Jabar. Ya, Yusuf gitu ya. Nabi Yusuf ikut di situ.
Nah itu mohon dijelaskan kok ada Nabi Yusufnya juga gitu di najilah yang lain. Iya. Ya. Nah kalau bisa memang juga saya sarankan kepada para imam yang di sini yang pakai najilahnya Pak Ustadz lah gitu. Ya. Makasih ya. Ya Al-Jabbar mungkin itu memanggil Allah dulu ya Jabbar. Ya Jabbar yang maha gagah. Usdud wat'aka alal qaumiz zalimin. Keraskan, binasakan orang-orang zalim. Nah mungkin ya Jabbar itu memanggil Allah dengan Asmaul Husna. Kemudian barusan saya lihat ada Allahumma sinni kasinni Yusuf. Ya Allah berikan peceklik kemarau panjang seperti kemarau panjang yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf itu, kaum Nabi Yusuf itu pernah dihukum Allah dengan kemarau panjang 7 tahun. Dan ini kemudian diulang doa ini oleh Nabi untuk membinasakan Arab Mudor. Ya Allah, binasakan Arab Mudor dengan kemarau panjang selama 7 tahun. Dan ternyata efek dari doa ini dikabulkan Allah, tapi yang menderita bukan hanya orang Arab Mudor, para sahabat juga ikut menderita, Bu. Makanya Nabi berhenti mendoakan itu. Ya, jadi menurut saya doa itu nggak usah dibaca. Karena nanti yang menderita bukan hanya Zionis Israel, orang Palestina juga sama. Karena orang Palestina itu kan di sekitar itu, di sekitar Israel, dikelilingi oleh Israel. Jadi saya tidak baca doa itu karena kasihan yang menderita kalau kemarau panjang di sana bukan hanya bangsa Yahudi Zionis, tapi orang Muslim Palestina juga bisa terkena imbas. Gitu. Nah jadi sebaiknya ganti ya dengan doa yang lain. Binasakan saja, khusus, spesifik. Washdud wat'aka ala a'da'iddin minal kafirin waz zalimin fi Palestin wa fi kulli makan. Atau washdud wat'aka alal yahudil ghasibin. Keraskan siksaanmu terhadap Yahudi yang mau merampas negeri Palestina, yang mau merampas Masjidil Aqsa. Jadi sebaiknya Allahumma sinni kasini Yusuf, nggak usah. Ya. Ya, sami-sami cekap ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.